sebenarnya kalau diingat-ingat awalnya itu pasti karena membaca. Kita bertiga tuh senang banget sama buku. Jadi dari hobi kita membaca, sharing buku, ternyata kita bisa nulis, bisa menceritakan apa yang terjadi di dulu dengan bahasa-bahasa yang kita serap dari yang kita baca itu ternyata tulis lah nang setiap hari kegiatanmu gini. Dia juga sih yang nyuruh nulis terus gitu. Tapi dalam versi diary kan. Ternyata mungkin dari diary itu kali ya. Secara nggak langsung kayak banyak soal kehidupan pribadi dan juga banyak soal isu-isu yang aku lihat dan aku dengar gitu. Lebih kritis. Jadi tentu saja kadang tak cukup. Kau juga harus menyatu, katanya. Mencintai saja kadang tak cukup. Kau juga harus tulus, katanya. Kanal ke kanal, balik lagi ke kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, selamat sore sahabat podcaster dimanapun Anda berada. Di program khusus pada hari ini, yaitu dari kanal ke kanal, kita menghadirkan 3 narasumber yang biasa di luar dan hari ini menjadi luar biasa ya. Ada selamat datang dari Rimbun Kata. Halo, Selamat datang. kok selamat datang juga. Ya, terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Kita pengen sapa dulu karena di Rimbun Kata ini ada 3 orang ya. 3 orang ya. Di depan aku ada Kak Alia ya panggilannya, benar ya? Yes. Betul. Apa kabar Kak Alia? Aku kabarnya baik. Baik, Apa kabar ya. Bang Zain? Kabarnya sehat, baik dan luar biasa ya. Dan di sebelahnya ada Kak Baby. Halo Bang. Gimana kabarnya, sehat Kak? Baik-baik saja. Sehat ya. Alhamdulillah. Aman ya di dapur ya? Aman. Berasa ngadepin food blogger kayaknya. Sorry, bercanda. Tapi nggak bawa makanan. Dan yang ketiga ada Kak El Monica ya. Yes. Namanya keren sekali nih, Kak El Monica, kayak di rasa-rasa di Spanyol, di Italia gitu ya. Sebenarnya banget iya, nggak saya sih? orang Spanyol. Spanyol ya. Aslinya Binjai. Binjai ya. Oh, kalau gitu ada salam dari Binjai kalau gitu. Ada ya. Pengen dikenalkan juga nih kayaknya dengan 3 orang narasumber dari Rimbun Kata ini, pengen tahu juga kita. Rimbun Kata ini apa sebenarnya, Kak? Boleh dijelasin satu-satu atau mewakili, Ini silakan. ada juru bicara kami. Ya, silakan Kak El Monica. Jadi kalau untuk Rimbun Kata ini sebenarnya kami itu berawal dari sebuah wadah. Di tahun 2013 itu kami membuat suatu wadah. Kita kayak kalau sekarang itu kayak ada open mic stand up. Oke. Kalau dulu itu open mic-nya puisi gitu. Tahun Jadi berapa itu, Kak? itu tahun 2013. Iya. Maksudnya di mana tahun 2013? Dan itu kita buat malam puisi Medan, berjalan rutin dan karena kesibukan juga dan ya mungkin jadi tidak rutin ya kan. Iya. Dan di tahun 2016 kembali berkumpul lah ibaratnya. Mana duluan nih, stand up atau memang dari Rimbun Kata sendiri? Malam puisi Medan, maksudnya Puisi Medan, maksudnya malam puisi Medan ini Iya, stand up dalam Iya, versi betul. puisi. Konsepnya ya. gitu. Ya, konsepnya Malam seperti puisi itu. Medan, berarti memang harus dilakukan pada malam hari ya? Iya benar, karena kalau siang-siang jadi siang puisi Medan. Selamat siang puisi Medan. Dan memang harus malam gitu. Itu kita bilangnya kayak cabang gitu ya. Di Medan tuh ada dan pusatnya di Jakarta. Jadi setiap kota itu ada yang membuat di Medan ya. Kami berempat, ada Iya, Alia, Baby dan saya. Jadi kami berempat rutin lah itu membuat aksi lah kita buat ya kan. Aksi. Rutin setiap malam? Tidak, setiap bulan. Setiap bulan. Ya, setiap bulan dan kalau dibilang ternyata banyak yang suka puisi gitu. Makin lama makin banyak, cuman mungkin kesibukan masing-masing dan banyaklah apa ya kayak gimana ya kita bilangnya, kesibukan masing-masing dan mungkin yang lain juga pengen ada buat suatu yang baru, gebrakan baru, tapi tidak terwujud gitu kan. Jadi di 2016 mungkin ketemu lagi sama sempat vakum dan ketemu lagi sama namanya Bang Benji yang mewadahi kami juga pada waktu itu.
gimana nih kalau kita buat yang kayak dulu tapi namanya Rimbun Kata aja gitu. Berganti nama ya? Berganti nama saja, cuman dari Malam Puisi Medan Malam Puisi Medan ke Rimbun Kata iya, tadi ya. dan satu temen yang si Iya ini mungkin karena dia memang orangnya petualang ya, dia kadang di Sydney, kadang di Bali, jadi yang melanjutkan itu hanya kami bertiga bersama Abang Benji Yang konsisten tadi ya. Yes, yang di tahun 2016 sampailah pada 2023 ya. Oh, kita terakhir memulai start. lagi. Mulai lagi, berarti Iya. sempat stop lagi 2 kali. Sempat stop lagi. Itulah dia namanya kita perempuan ya kan. Kadang stop, kadang Sibuk ya. Ada fase-fase tertentu di hiatus ya gitu bilangnya. Iya. Hiatus atau hibernasi ya. Hibernasi 7 tahun tapi. 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Tiba-tiba di calling di tahun 2022 Desember. Kak, kami dari ini mau nggak nampil di acara kami tahun depan? Berarti sempat di Kaget. posting-posting di media sosial ya sampai orang tahu akhirnya Nah, menghubungi. enggak ya malah Enggak ya. pernah. Justru karena hiatus itu emang off semuanya gitu. Udah lupa aja gitu, Udah kita lupa pernah baca aja. puisi gitu. Betul. Oh, Tapi enggak, yang orang luar yang ngontak itu berarti kan taunya dari mana tuh? Itu taunya dari siapa ya? Nah itu misteri, Nah, itu misteri masih banget misteri sebenarnya. ilahi Mungkin sebenarnya. pernah ada buat postingan di media sosial mungkin? Sepertinya siapa gitu pernah ngeliat kami pada zaman dulu Oh. gitu. Keinget lah Dan tiba-tiba gitu ya. pengen ada puisi nih yang Iya, ngisi gitu. benar. Pasti yang tahu dia yang tahu kita tuh orang-orang udah tua-tua juga kan. Sepuh-sepuh juga maksudnya. Nggak dong. Dari 2013 tadi ya? Iya, Gitu. bayangkan usia kami masih muda sekali Iya, bukan? iya. Baru tamat SD ya kan. Betul. Nah, yang ikut di acara itu tuh berapa orang dan tempatnya di mana biasa dibuat? Yang ikut di kegiatan Malam Puisi Malam Medan Puisi waktu itu. Medan itu iya waktu itu. Itu yang ikutnya sebenarnya siapa aja boleh datang. Jadi open mic. Jadi kalau misalnya abang suka puisi, boleh banget datang ke acara Malam Puisi Medan tuh, Iya. bacain puisinya atau puisi siapapun. Dan ternyata tuh anak-anak band yang kesannya Iya, anak-anak metal Iya, gitu, kita metal, pikir ah. tuh ini kayaknya nggak mau deh datang ke acara atau baca puisi gitu. Ternyata Datang. mereka tuh antusias banget gitu. Nah kalau Malam Puisi Karena Medan dapat panggung ya istilahnya ya. yes, bisa disalurkan lah ke apa namanya, kesukaan mereka terhadap Isi hati puisi. mereka juga ya. Benar, Oh selama ini ya kan mungkin kelirik lagu Benar, kan. dan mungkin malu juga kali kan. Tapi karena wadahnya semua orang Ada. berpuisi, jadi dia nggak malu gitu. Nah, kalau Malam Puisi Medan konsepnya begitu. Tapi kalau Rimbun Kata beda lagi. Oke. Rimbun Kata ini konsepnya dia kayak klub lah. Sorry, kita bilang. tadi yang di Malam Puisi Medan itu dibuat di mana? Oh di Teras Benji, sorry. Di mana Di Teras Benji itu di Jalan Sendok nomor 11. Jadi itu ada kafenya Bang Benji. Kita bikin di situ. Itu Malam Puisi yang kedua ya. Yang pertama Ketiga. di ketiga ya? Kopi Baba juga kita yang pernah pertama bikin. kita bikin tuh The Baseline Project punya Bang Andi, aku masih ingat banget. Dan kita ke Kopi Baba. Kopi Baba tuh punya Ko Anton ya. Iya, benar. Ko Anton tuh antusias banget sama komunitas-komunitas Medan. Jadi kalau kita punya event, boleh banget pakai space-nya Ko Anton. Dulu Kopi Baba itu hits banget di Dr. Mansur. Iya. Nah, Bang Buka Benji cabang. sendiri sebenarnya memang basically orang yang suka puisi atau dia pengen buat acara itu karena ngidupin kafenya beliau atau gimana sih? Nah, Dia itu sebenarnya lulusan atau enggak ya di IKJ. Jadi Institut Kesenian Jakarta. Oh, oke. Jadi memang ya dia anak musik lah kita bilang. Memang orang Medan, kuliah di sana, berkarya di sana, tapi harus balik ke Medan untuk nerusin usaha keluarga lah kita bilang di bidang kuliner itu ya kan. Dan ternyata dia memang suka nulis ya kan, Yes. suka puisi, suka nulis, apapun itu dia suka gitu. Dan Bang Benji tipe yang terbuka sekali ya sama ruang-ruang seni sama literasi. Jadi bukan kita aja yang diajak buat Ya. dikasih panggung itu. Jadi teman-teman penari, teman-teman Masuk dari ya. band semua juga dia kasih ruang di tempatnya Satu frekuensi lah ceritanya. Iya. kita dipertemukan sama orang-orang yang memang mendukung banget pergerakan ini. Kayak alam semesta udah setting banget kita ketemu Wih. sama orang Dalam ya kajiannya. Iya, Alam gitu. semesta ya. Pustakung ya. Mas Takut. Iya. mendukung. Payah ngadepin orang puisi nih. Tapi berasa nggak sih pada saat itu di mana stand up juga kan mulai Iya, ya iya, di iya. situ. Berasa nggak sih sebenarnya orang yang main puisi ini punya kemampuan sebetulnya ke arah sana? Ke arah Stand up komedi katakan seperti itu. sebenarnya kita nggak ngeliat sejauh itu sih Bang. Kita lebih fokus ke puisinya aja gitu. Jadi ketika orang-orang datang yang mereka tuh nggak punya tempat untuk menyampaikan apa yang mereka tulis. Aku ingat banget beberapa orang itu ternyata mereka nulis sendiri puisinya bahkan gitu. Dan mereka bacain di situ. Jadi kalau untuk ke stand up komedi kita mungkin Kurang berani garansiin lah ya. benar. Kalau kita pribadi Karena aja memang kan senjatanya pena tadi kan. Artinya Betul, di mana semua apa yang kita pikirkan, kita
aktualisasikan dalam sebuah tulisan sehingga kemudian orang ketika kita speak up di panggung itu orang tahu gitu kan sebenarnya kemana. Sama sih seperti stand up comedy yang kita lihat Kalau stand up seperti comedy ini kan harus lucu ya, Wak. Iya. Kita lihatnya Yes. tuh. Taunya kok serius sekali kok. Ceritanya bikin puisi kehidupan yang kelam itu kan. Oke. Nah, kalau boleh tahu kembali kita ke masing-masing nih pribadi dari Kak Alia, kemudian Kak Baby dan Kak Monica tadi. Kesehariannya apa selain kemudian menghidupkan Rimbun Kata ini sendiri? Oh, kegiatan kita di luar Rimbun Kata. Saya sehari-hari saya sehari-hari ada kegiatan itu ngurusin podcast juga. Wih, luar biasa kalau Yes. begitu. Iya, tapi kami belum pernah diundang di podcast. Waduh, yuk buat. Jadi itu ngurusin podcast juga, ada juga Podcast pekerjaan. sendiri atau memang di stasiun Podcast tertentu? di stasiun tertentu. Main ngereportin, boleh dipromoin nggak? Iya, iya. Boleh ngereportin apa-apa. Medan. Hah? Podcastnya itu dia segmennya tentang pendidikan sih. Tapi kita tetap ngundang orang-orangnya yang apa ya, yang inspiratif lah gitu. Yang kita pengen sama kayak kalian juga yang dari podcast ini orang-orang yang nonton tuh dapat sebuah inspirasi lah. Kita nggak tahu di menit keberapa mereka inspirasi kan. At least kita udah apa ya, ngasih sesuatu yang bermanfaat lah. Oke, warga. masih linear ya karena Masih. berbicara tentang apa namanya public speaking ya dengan sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam keluar ya. Yes. Nah, kalau Kak Baby sendiri Aku sehari-hari memutuskan jadi ibu rumah tangga. udah diputuskan duluan Iya, ya. karena ada satu dan lain hal ya cerita-cerita masa lalu lah yang bikin aku tuh pengen fokus 70% lah buat membesarkan si kecil gitu. Iya, Tapi iya, 30%-nya aku bantuin suami di bisnis warkop kita. Ada beberapa hal yang kita kerjain bareng-bareng. Iya. Kita pegiat literasi juga yang akhirnya membuat kita tuh bagi-bagi waktu yang adalah beberapa hari dalam sebulan tuh kita jalanin ini bareng-bareng sebisa mungkin dijalankan. Iya. Tetap cara konsisten beriring. ya. Iya. Nah, terakhir Kak Monica mungkin? Saya Awalnya coba-coba. biasa budak korporat. Senin ke Sabtu, tapi kadang weekend mengerjakan event juga, kadang MC juga, ya sama Rimbun Kata juga banyak sih yang dikerjakan kalau ada. Yuk Iya, yang mau masukin pro essay. sekalian endorse aja ya sekalian. Baik, menarik sekali ya dari orang yang bisa dibilang karena memang apa ya kalau berbicara tentang literasi ya terlebih lagi tentang puisi ini bagi sebagian orang kan nggak begitu ini ya. Iya. Familiar Menggigit juga. ya, nggak begitu familiar juga kayak apa sih ngapain sih gitu kan. Makanya memang unik gitu apalagi di sini depan sudah ada buku ya, buku Bila Mana ini yang sudah diulik katanya kurang lebih 10 tahun ya kalau nggak salah. Yes. Iya, betul. Benar ya? Jadi 10 judulnya ini tahun. kumpulan puisi satu dekade dari 2013 sampai 2023. Berprosesnya 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun kita bersahabat tuh ada manfaatnya. Ada karyanya ya ternyata. Ada perbuatan baiknya di Circle dalam. yang nemu ini gimana ceritanya? Kok bisa ketemu? Coba. Baby. Jadi Alia. waktu itu kita ketemu sama yang namanya Iya. Dimanapun Iya berada sih. Jadi Iya ini satu kampus sama aku dan Baby. Aku sama Baby kayaknya nggak Alumni ada- mana nih? Alumni mana? Uma. Waduh, Oh, sebutin Uma. lagi. Baik, Gak apa-apa baik. ya kan sahabat-sahabat Aman ya? yang di rumah kan kita Iya, betul, tahu betul, kan. Baik. Jadi ketemu awalnya Iya tuh kenalnya sama El sama Baby ya. Habis itu kenal sama aku juga dan dia ngajakin kita loh untuk bikin sebuah wadah tadi tuh Malam Puisi Medan gitu. Jadi ternyata Penggagasnya beliau berarti penggagasnya ya? beliau. Jadi rupanya ngobrol-ngobrol nyambung gitu. Jadi lanjutlah pertemanan ini walaupun Malam Puisinya udah nggak jalan gitu kan. Di luar dari itu kita tetap komunikasinya oke banget gitu, seru banget. Jadi ternyata kebablasan sampai sekarang gitu. Langgeng dia. Sementara aku sama El dari SMA sih. Dari SMA. Sahabatan sama dia dari SMA. Aku temenan sama Al dari kampus sama Iya juga. Jadi sebenarnya di situ aja sih ruang lingkupnya. Cuman Ya, kalau dipertemukan dengan bilang- cara yang Betul. aneh ya. Iya, Medan tuh udah itu aja. Medan memang kota ketiga terbesar ya katanya. Itu enggak sih, itu bohong itu semua. Karena temennya itu tuh aja. Mungkin metriknya beda apa kita nggak tahu ya. Ya kan? Kebetulan El ini setengah Medan temannya semua. Enggak, enggak Waduh. dong, tidak dong. Banyak followernya kalau gitu ya. Boleh dicek boleh ditulis di sini ya nanti. Baik. Apa alasan kira-kira kok bisa tertarik di dunia tulis menulis terutama tadi melahirkan puisi-puisi kan gitu? Alasannya apa nih? Masing-masing mungkin beda.
atau mungkin karena penderitaan di masa lalu, pengalaman hidup Itu atau apa termasuk ya? pasti. Itu salah satu sih, Salah satu ya? nggak bisa dibohongin itu Silakan, salah satu. dari KPB mungkin mau dilihat cerita. Kalau nggak menderita nggak nulis iya, ya? kalau nggak menderita nggak nulis, tapi sebenarnya kalau diingat-ingat awalnya itu pasti karena membaca. Kita bertiga tuh senang banget sama buku. Jadi dari hobi kita membaca, sharing buku, ternyata kita bisa nulis, bisa menceritakan apa yang terjadi di dulu dengan bahasa-bahasa yang kita serap dari yang kita baca itu ternyata mempersatukan kita jadi yang apa ya? Kita bikin pertemuan kita tuh lebih berisi yuk gitu. Jadi jangan ngomong-ngomong kosong aja apa segala macam dari yang apa yang kita baca, apa yang kita rasain di rumah, curhat kita tuh di tulisan lama-lama jadi yang Nggak cukup, emang diare nggak cukup kira-kira? kayaknya kurang artistik aja. Dulu kali SD. Aku sempet sih nulis diary gitu karena memang disuruh sama kakek aku. Dia emang suka nulis diary, jadi dia ngasih tulislah nang setiap hari kegiatanmu gini. Dia juga sih yang nyuruh nulis terus gitu. Tapi dalam versi diary kan. Ternyata mungkin dari diary itu kali ya. Secara nggak langsung kayak diary agak menye-menye gitu. Kalau ya. Bang Zen nulis diary juga nggak zaman ini? Enggak. Dia memahat. Di batu nulis. Yes. Nah, dari sekian banyak karya itu, persentase yang ditulis dalam puisi itu adalah merupakan pengalaman hidup itu. Persentasenya berapa persen sih? Beda sih ya. Masing-masing. Kalau L, Kalau saya mungkin 99,9. Iya betul, 99,9 kayak Ketahuan ya dari isi puisinya ya. kayak emang Ngaku lagi. Iya benar, karena kayak bahannya itu memang udah dari kehidupan aja, dari diri sendiri aja gitu. Kayak masih banyak yang belum diselesaikan gitu. Oke, baik. Sepanjang cerita hidup ya. Betul. Mau dibantu selesaikan? Kalau Kak Bebe Aku juga sama sih sama El, karena memang Bila Mana ini memang buku pertama yang pengen kita lahirkan. Jadi bahasa kita menganalogikan Bila Mana itu lahir dari rahim kita, rahim pemikiran sama rahim filosofi kita. Jadi memang harus 100% dari kehidupan kita biar jujur aja gitu, Bang. Jujurly. Tapi nggak ada misalnya analisa terhadap kejadian sehari-hari yang memang itu bukan kisah pribadi kita mungkin gitu. Mungkin nggak itu jadi sebuah puisi? Mungkin banget, Bang. Sangat mungkin banget. Tapi lebih besar porsinya ya dari pengalaman hidup tadi ya. Betul. Ya belum kali belum tentu tadi. Silakan. Kalau aku sih di tulisan aku memang banyak soal kehidupan pribadi dan juga banyak soal isu-isu yang aku lihat dan aku dengar gitu. Lebih kritis. Iya. Jadi mungkin kayak ada hal-hal yang aneh tuh aku lihat pada waktu itu, jadi aku tuliskan gitu. Anehnya tuh yang kayak sesuatu yang jadi bahan pembicaraan orang yang banyak tapi bukan kayak Agus Buntung ya, Pak. Itu kan aneh juga. Aku mungkin bakal aku tulisin sih itu soal Agus Buntung. Luar biasa ya. Itu fenomena, Pak. Kita tunggu nih, kita tunggu. Akhir tahun kita ditutup pakai Agus-Agus ini kan. Iya, benar. Ya, Agus yang bermasalah ya. Iya, harta tahta wanita. Agus versi itu. Ini kesukaannya Audi sebenarnya sih. Tapi memang dia kok bisa gitu. Udah ya? jangan dibahas sekarang. Sorry. Nanti kita bahas di belakang layar aja ya. Baik, bisa diceritain kira-kira puisi yang pertama kali ditulis? Dari kayaknya menarik kalau ngelihat Kak Bibi ini, harus beliau yang pertama kali saya tanyakan. Memang dia role modelnya kami soalnya. Pertama kali kita bertiga meja acak. Oke. Itu tulisan kita bertiga yang Bertiga? Iya, dari awal Oh, di bagian belakang ya. kita tulis itu sampai kita nggak tahu nih part kita yang mana saking udah meleburnya. 10 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Ini ibarat campuran udah di mix habis-habisnya ya. Iya. Sulit dipisahkan lagi. Ya, Kita jadi lupa nih part kita yang mana. Iya bener, saking lemburnya gitu. Sebenarnya nulisnya di ini ya, Di Omerta ya kalau nggak salah dulu. Iya, abang tau Omerta nggak? Di mana tuh? Ada tuh coffee shop di Jalan Wahid Hasim di dekat Brimob. Itu coffee shop tanpa papan nama kalau bisa dibilang. Jadi kayak bisa dibilang legend ya. Legend. Jadi anak-anak banyak berkumpul di situ. Jadi misalnya kita nggak janjian nih, ya udah pasti bakalan ketemu juga tuh sama orang di situ dan ketemu sama mereka berdua. Nulis yuk. Saya penasaran justru kan lihat dari cerita-cerita kita ini sebenarnya seberapa sudah melebur sih sebetulnya Rimbun Kataria dengan masyarakat Medan gitu loh. Karena jujur aku pribadi memang agak blank ya terkait dengan informasi-informasi. Tapi lihat dari tempat-tempat yang kalian cerita ini kita jadi berpikir kayaknya udah hampir semua titik di Jawa. Kalau stand up misalnya, kalau aku baru tahu juga ternyata dari teman-teman tim kita ini di Dr. Mansur titiknya misalnya seperti itu. Di nominal. Ya, salah satu kafe di situ kan. Nah, ini tadi pindah-pindah gitu loh.
Dan kalau boleh tahu antusias masyarakat gimana gitu, terkait dengan misalnya tempat juga udah pindah-pindah kan, kemudian animo masyarakatnya ada nggak sih ngikut, dan memang apa metrik yang orang bertiga ambil untuk menentukan bahwa ini kegiatan yang memang harus berlanjut atau memang ambisi pribadi doang? Kalau kita sih karena 2013 itu antusiasnya sangat tinggi, jadi begitu ketemu lagi misalnya nih 5 tahun dari 2013 itu sekitar 2018, ketemu sama orang yang datang pas acara kita itu, pasti nanyain, Kak ayolah buat lagi gitu kan, dan katanya kalian mau buat buku gitu, mana nih bukunya gitu-gitu sih, kayak memang banyak yang ini rindu gitu, dan belakangan ini kan kayak lagu itu banyak dibuat dari puisi. Betul. Kayak dibilang anak senja lah, terus nanti di story Instagram juga tulisan-tulisan juga dari puisi, banyak yang kayak gitu sih. Jadi kayak teman-teman lain juga banyak sih yang buat kayak kita apa sih namanya tuh, yang tadabur rasa yang gitu-gitu, yang kayak musikalisasi puisi gitu-gitu sih. Jadi kayak tetap buat kami jadi semangat aja sih, dan tawaran juga tetap ada. Tawaran tetap ada, biarpun kadang Kak ini cuman ini gitu, aman lah ya kan. Yang penting kan ada apresiasi. Iya betul. Dan termasuk tadi KP-KP yang kasih panggung itu kan juga bentuk apresiasi. Iya betul. Biasanya sih mereka bahkan ada yang nggak kenal sama sekali, ngubungin gitu, itu lumayan ini sih kayak mana nih taunya gitu. Nah jadi pertanyaan nih, sejak kapan posting ke media sosial akhirnya terjadi engagement lah ke teman-teman yang akhirnya ngundang, yang minta hadir itu? Kalau Instagram kita kan dari awal terbentuk 2016 itu Rimbun Kata, cuman 2023 ya tetap kalau ada acara event diposting gitu-gitu sih. Dari kita juga pasti nge-repost acara apapun gitu sih, biasanya gitu. Karena kalau untuk teknis manggung tuh kita serahkan ke PR-nya, gitu, manajernya, manajer bukan dong. Yes. Tidak. Jadi yang menghandle semuanya L. Jadi kalau buat yang mengundang Rimbun Kata bisa langsung. Boleh. Ayo WA-nya dibacain. Di Instagramnya mungkin kita disebutin juga. Instagramnya L Monica OCT. Operator bukan dong. Rimbun Kata dong. Oh iya. Sorry. Kenapa ke Instagram? Rimbun Kata dulu baru ke WA. PKL. Yes. Diulang lagi boleh? Ya boleh. Bisa di follow atau dicek aja dulu di Instagram @rimbunkata atau di Instagram kami masing-masing ada @aliamanda anwar, ada @babyfh, ada saya @elmonica.oct. Nanti kita buat Instagramnya Bang Instagram nanti. Baik. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana antusias masyarakat ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini dari teman-teman bertiga ini kan fokus nih terhadap proyeknya. Ini kan bisa dikatakan proyek ini. Ya. Udah cuan belum sih dari sini? Cuan kalau ada sponsor, biasanya gitu sih. Gimana ya bilangnya? Kami sistemnya gini loh, kalau misalnya teman-teman yang ngundang itu, kami nggak ada ini kan biasa ya. Kami nggak ada budget nih, cuman bisa ya nggak masalah gitu, gas aja. Ada nggak masalah. Dari buku sendiri? Dari buku ya cuan dong, karena sebenarnya kami tidak punya dana ya kan. Kami tidak punya uang untuk memproduksi ini semua, jadi ya sistem kami kemarin pre-order dan diputar. Iya. Kalau Abang boleh loh buat sponsor buku kedua. Iya. Boleh. Udah prepare ya. Lumayan ya kosnya ya kan. Lumayan kosnya sih. Dan ini dari 300 buku yang kita cetak itu udah tinggal belasan buku aja. Ya, masih ada stoknya di Postblok. Ya, di Postblok itu ada store yang khusus merchandise, tapi ada menjual buku-buku, vinil, kaset dan Gramedia masuk nggak sih? Belum berani ya. Belum pede. Belum ke situ dulu deh ya. Kita door to door aja deh. MLM. Tidak. Boleh dong kita minta masing-masing nih bacakan satu bait dari puisi yang ditulis. Boleh, kita pengen kita pengen ekspresinya juga pengen tahu kan. Satu-satu masing-masing satu-satu. Kayaknya ada ya buku ya? Duluan aja. Silakan yang pertama silakan. Pakai abjad. Ada sesuai absen deh. Ada dong. Yang di belakang aja boleh atau memang masing-masing mau bawa puisi, silakan masing-masing juga. Tulisan-tulisan kita tuh nggak semuanya panjang-panjang. Kalau kita baca yang pendek-pendek boleh. Ntar kita 2 hari Bang di sini. Abang tadi aku pikir ending-endingnya kita baca puisi. Enggak, kita pengen tahu di pertengahan ini biar seseru apa sih gitu Bang. Baik.
buat abang kami beri. Ya kan? Kalau abang Jadi, sendiri suka puisi nggak sih sebenarnya? Dulu sih, waktu masih di bangku SD pada saat itu. apa yang bikin abang gak suka puisi lagi sekarang? Sebetulnya bisa dibilang bukan nggak suka, karena memang kecenderungan Iya. kurang ke situ gitu loh. Oke. Itu aja sih Kalau sebenarnya. sekarang sukanya apa, abang? Uang kayaknya. Sama dong. Oke. Boleh? Boleh. Ini aku tulisan aku ini aku bikin berdasarkan tahun ya. Jadi aku Oke. bisa ngelihat perkembangan tulisan Boleh, aku boleh. dari tahun ke tahun. Ini judulnya Kata Hati. Aku bikinnya di tahun 2015. Latarnya boleh dikasih tahu nggak? Kenapa ini ditulis? Aku nulis itu di negeri Suwa Sibolangit. Jadi waktu itu aku ke sana, aku amazed banget ada satu sungai, aliran sungai. Itu tuh ada aliran panas dan dingin itu di satu tempat yang Oke. sama gitu. Kayaknya di situ ngerasa kayak Tuhan itu keren banget ya gitu. Iya. Artistik banget ini hasil karyanya gitu. Judulnya Kata Hati. Gak usah pakai backsound dong. Menyentuh saja kadang tak cukup. Kau juga harus menyatu, katanya. Mencintai saja kadang tak cukup. Kau juga harus tulus, katanya. Menyentuh dengan cinta kadang tak cukup. Kau pun harus menyatu dengan tulus, katanya. Oke. Kata siapa coba? Suaranya mana? Terima kasih. Boleh yang di sebelahnya Kak Baby. Ini puisi yang aku bikin di Teras Benji, di tempat Bang Benji ngasih Oke, wadah oke, ke kita oke. tadi sebagai dedikasi kita yang Jalan mungkin apa buat tadi? dia. Jalan Sendok. Jalan Sendok ya? Sendok. Di Teras Benji sore hari 2013, judulnya Teras. Duduk dekatku, ceritakan kisahmu. Ada ketiadaan, isi kekosongan. Pekara nalar hingga nurani. Buka topeng jangan menggonggong. Adalah aku bagimu nyaman, agar dusta tak menenggelamkan. Kita biar hanyut di sini, di teras kecil yang serupa rumah. Aku, kau, kita, kami di sini selalu dengan jernih yang sama. Kita di sini saja, di teras kecil serupa rumah. Oke. Cerita dulu dong, latar belakangnya apa tuh? Tulisan latar agak-agak serem bahasa-bahasanya ya kan? Ada yang gonggong-gonggong. Bait pertama puisi ini sebenarnya tagline-nya Bang Benji di Teras Benji, duduk dekatku ceritakan kisahmu. Jadi karena kita terinspirasi hampir dari situ ya, sehari-hari di situ, kita punya banyak momentum obrolan sama teman-teman di situ, ya terciptalah puisi ini tentang ya ngobrol-ngobrol kopi, ada yang cerita kosong, cerita berisi gitu. Iya. Jadi, Tapi welcome tempat itu untuk ngobrol-ngobrol itu ya, iya, istilahnya ya. kita selalu welcome kok Bang. Open ini ya. Maksudnya. Yuk mari dibaca Kak. Silakan. Aku Arah ke sana ya, Iya, kameranya. iya. Aku mau bacain puisi Harum Amis. Ini lumayan jadi apa ya? Kayak Favorit, ya. Favorit dan jadi kuncian lah gitu. Aku nulisnya baru-baru mungkin 2023 lah. Lagi di kantor, lagi emang kayak relate ke semua orang yang ngadepin dunia. Judulnya Harum Amis. Yang kau puja-puja selama ini menjadi yang kau pijak-pijak selanjutnya tragis. Yang kau pijak-pijak selama ini menjadi yang kau puja-puja selanjutnya magis. Oke, thank you. Pendek ya? Itu relate ke semua. Iya. Karena kita Tapi nggak kalau usah- boleh di Ya. open kira-kira apa sih yang sebetulnya kejadian yang mungkin di pribadinya Kak El Yang sendiri, ini? terkait dengan puisi ini yang kemudian akhirnya dituangkan sehingga di generate semua orang akan relate dengan perkara itu. Ini kayak gini loh, Bang. Aku panggil banget tuh Mas ya. Silakan. Silakan katanya. Kayak misalnya kita terlalu memuja seseorang, terus misalnya kita udah kayak habis masanya gitu kan, Iya. dan kita bisa menjelek-jelekan dia pada suatu hari gitu kan. Jadi badannya kita nggak usah terlalu ini sih, nggak usah terlalu Berlebihan Berlebihan dalam ya. mencintai ya. Dalam mengagumi sesuatu Iya ya, betul. atau memuja sesuatu. Iya. Dan yang kedua kan yang kau pijak-pijak selama ini menjadi yang kau puja-puja. Bisa aja yang kita selama ini kita Jasur ya. kita bully atau kita tidak suka, tiba-tiba kita Justru seneng sama dia. iya. Kayak misalnya artis gitu, nggak suka sih sama ini, tiba-tiba ngefans tuh, Iya, gitu iya, sih. Maksudnya kayak dunia tuh ya udah bisa switch iya. Secepat gitu itu. saja gitu. Teka-teki itu ya dunia Betapa ya. Tuhan membolak-balikkan hati manusia gitu. Masya Allah. Ya. Ini keluar surat Apa yang aku katakan barusan? BTW ini ada pernah nggak kepikiran untuk
masuk ke instansi sekolah misalnya untuk memberikan edukasi yang lebih dalam karena kan sekarang ini kita ya pengalaman kita join kerjasama dengan beberapa SMK di Kota Medan ini ada sekitar lebih dari 5 ya kita jumpai. Karena mereka tuh butuh insight baru, termasuk juga butuh edukasi terkait dengan gimana nih ke depan anak-anak bisa dikembangkan, begitu lulus mereka bisa minimal berkarya gitu loh. Nah, kepikiran nggak sih untuk melakukan itu kepada sekolah-sekolah yang mungkin di Medan katakan seperti? Honestly sih kita kalau ada yang calling kita welcome banget dengan request yang kayak gitu. Berarti belum jemput Tapi bola nih ceritanya untuk memulai itu sih kita belum karena kita sadar diri banget ini kegiatan kita Allahu Akbar gitu. Kita ketemu di sini aja udah happy banget ya bisa ketemu bertiga nih jarang banget. Terima kasih loh buat kalian yang sudah mempertemukan 3 bulan sekali loh bisa dibilang. Itu pun belum tentu juga ya. Nah ini ketemu hari ini juga hampir dibegal tadi kan jadi hampir ikut tawuran. Ini seru banget pertemuan hari ini. Jadi kayak kita belum sepercaya diri itu untuk menjemput bola datang ke sekolah untuk menawarkan. Jujur boleh sih diawali karena jujur secara umum sistematis ya dunia pendidikan saat ini butuh orang-orang yang bergelut dan bergerak di dunia vokasi. Ya kan. Jadi mungkin, dari teman-teman yang ada di sini kakak-kakak sekalian ini mungkin sebetulnya bisa ngasih inspirasi juga ke sekolah-sekolah. Mereka butuh sekali itu gitu. Karena blank mereka dengan sistem dari atas ke bawah itu. Kalau misalnya ada sekolah-sekolah tadi kayak balik lagi ya kalau ada yang membutuhkan kita untuk ngobrol. Boleh langsung kita DM aja ke Rimbun Kata. Nanti bakal kita obrolin dulu gimana teknisnya gitu kan. Kalau memang kita ada waktunya, pasti lah kita pengen banget lah, pengen banget. Karena kita juga senang banget memperkenalkan genre-genre baru dalam puisi bang, gitu. Kita membawa genre kasual puisi ya, kontemporer gitu. Jadi puisi yang kita baca, abang juga udah lihat sendiri kan, nggak sekaku zaman-zaman dulu. Betul, itu. Ternyata, aja. Dan ternyata itu termasuk puisi loh gitu. Iya. Bagi konten kreator kan ini dibutuhkan juga sih untuk bahan ya. Kan selayaknya tadi stand up comedy kan, punya bahan. Nah, ke depan apa nih proyek yang mau dikembangkan kira-kira? Proyek bersama nih dari 3 orang ini. Underpass sih kita. Oh, bukan. Underpass di mana? Belum siap itu, belum siap. Selesai buat macet. Sensitif. Selanjutnya kita itu mau bikin buku sih kita kepikiran untuk buku selanjutnya. Udah ada temanya, udah dilempar sama Baby dan udah sering banget digaungkan tapi belum bisa kita spill. Terus habis itu project selanjutnya kita mau bikin kolaborasi juga ya sama band. Jadi ada beberapa tulisan L yang mau diangkat jadi lagu gitu. Menarik nih. Menarik banget. Atau yang sudah ditulis di situ? Yang ada di sini. Jadi waktu itu ada, boleh disebutin nama bandnya? Nanti aja. Jadi boleh dong, sekalian nanggung sekali promosinya. itu karena belum selesai. Nanti kita harus selesai dulu baru enak promosinya. Tetap balik lagi tadi kalau misalnya pengen tahu update-nya itu boleh ikutin banget di medsosnya. Rimbun Kata. Iya. Jadi selanjutnya kita pengen puisinya kita ini bisa pindah platform, nggak cuma di buku doang, tapi kita bisa punya audionya juga, bisa kolaborasi sama teman-teman dan juga minimal bisa di podcastin begini ya. Senang banget kita, terima kasih banyak buat kalian semua. Benar sekali, menarik sekali nih. Tapi kalau dari Kak Alia tadi kan saya lihat agak sedikit kritis nih. Kira-kira aku pribadi sih pengen tahu pandangan beliau ini terkait dengan kondisi Medan saat ini. Waduh. Boleh ya? Dari sisi seorang penulis puisi. Kondisi Medan saat ini dari sisi apa? Semua yang mencakup yang ada di dalam pikiran Kak Alia mungkin. Kalau aku ngeliat Medan sekarang ini dari anak-anak mudanya ya, kita kan ngikutin banget komunitas Medan ini dari zaman kita 2013 itu sampai 2024 ini, walaupun kita sempat vakum dan gimana-gimana. Medan hari ini tuh anak-anak Medannya udah mulai kembali bergelora ya. Apa indikatornya apa kira-kira? Banyak banget komunitas yang aktif sekarang gitu. Kayak teman-teman kolase, teman-teman dari Azkaban Project ya waktu itu. Di event-event itu kita banyak ketemu teman-teman yang komunitas baru atau komunitas lama yang bersemi kembali gitu. Klub buku juga itu banyak banget yang berhadiran gitu. Ada Beyond the Pages, ada Indonesia Membaca gitu. Terus habis itu lebih kreatif banget ya sekarang ya. Ada teman-teman mural yang dulunya konsisten sampai sekarang gitu. Kita ngeliat sekarang ini pergerakannya malah lebih oke karena banyak dukungan dari berbagai pemerintah pihak juga gitu. sih. Pemerintah juga lumayan mendukung. Ada nggak sih faktor itu salah satunya karena isi konten mereka? Aku rasa
Berpengaruh sih ya, Berpengaruh, gitu. ya. Berpengaruh. Jadi relate sama apa yang mau dikerjain gitu. Project yang lagi berjalan sekarang di Kota Medan apa. Dan ternyata memang teman-teman komunitas kita ini karena idenya luar biasa di luar dulu ya kadang-kadang. Jadi memang bersinergi aja sama pemerintah di Kota Medan gitu. Jadi aku rasa bangkit kembali lah ya komunitas di Kota Medan ini gitu. Kayak emang karena digital juga kan. Nah, itu tadi. Lebih banyak ruang untuk kita mengeksplor diri Explore juga. diri, Yes, ya. dan informasinya lebih gampang didapat banget. Kita tuh udah gampang banget ngeliat updatean teman-teman dari berbagai macam komunitas gitu. Apalagi yang fokus itu jadi cuan ya. Betul. Itu ini banget ya. Jadi inspirasi kita banget ya. Jujur sekali, ya. Ada nggak niatan untuk ke arah sana gitu? Artinya jangan sebatas berhenti di sini. Mungkin itu bisa dijadikan konten yang menarik, tapi konsisten akhirnya kan karena ada tuntutan itu. Kemarin itu kami sempat ditawarin untuk buat ini apa sih kayak apa yang di Spotify. Kayak podcast. Ya, podcast gitu. Tapi kita baca puisi gitu dari buku-buku ini. Tapi ternyata mereka ada project lain dan harus urgent lah Di gitu. hold dulu ya, Di hold dulu, mungkin nanti di tahun 2025 bisa kami jalankan dan ya Ya kok di spill. enggak, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Terus paling ada yang menawarkan lah, ada musik produser yang mau membuatkan lagu Lagu dari, tadi ya, iya, salah satu ada dari dua apa ya, sosok yang berbeda mau membuatkan lagu. Sosok hitam, bukan. Tidak. Yang relate, sangat relate dan kemudian bisa cuan dari kegiatan menulis puisi ini apa? Selain yang tadi dia jelasin, kemungkinan apa sih ruangan yang bisa dibaca kira-kira? Kalau yang paling cuan dari puisi ini sih mungkin kayak lebih ke performance rimbun katanya sih aku rasa gitu. Sebenarnya Sebagai sebuah konten mungkin ya? yes. Relasi juga Kalau kita diundang main kemana gitu kan, itu bisa jadi cuan banget. Tapi memang kita belum sefokus itu sih aku rasa. Nah ini kenapa kan jadi pertanyaan juga Balik saat lagi. di mana ruang itu justru terbuka lebar. Yes. Kita menyesuaikan waktunya itu kan lumayan banget Iya, ya. kembali karena aktivitas utama kami itu Benar. sebagai pekerja, jadi mungkin ya itu tadi. Mungkin one day kalau kita udah lumayan banget dari rimbun kata, kita udah lah ya gitu di sini aja gitu. Nanti didengar sama bos aku takut banget aku. Enggak gitu loh maksudnya. Ya Allah. Boleh dikat enggak? Tapi kan nggak salah sih, artinya memang kadang kecenderungan Iya. manusia itu melihat sesuatu yang pasti dan Potensial. potensial Dan gitu. itu Iya. sesuai passionnya kita banget. kan. Betul. Kita Jadi istilah orang itu hobi yang dibayar. Dibayar, Iya, benar. gitu. Nah, kenapa nggak gambling aja ke situ? pengen menuju ke situ, cuman itu tadi karena gambling kan. Jadi kita mikir yang pasti-pasti aja dulu. Secara kita ibu-ibu kan, wah gitu. Jadi kayak mikirnya mana yang pasti-pasti aja dulu kita kerjain. Ini kan kita masih bukan ngebaca pasar sih. Iya. Kita untuk fokus ke rimbun kata dan membuat sebuah pertunjukan yang luar biasa tuh kayak harus ada latihannya gitu. Iya. Nyusun waktu untuk itu gitu. Sementara kita bertiga balik lagi yang aku bilang tadi, ketemu di sini aja tuh dipertemukan sama sobat podcaster Iya, aja kita iya. udah alhamdulillah banget nih, ketali kasih sebenarnya Iya, hari iya, ini. iya. Asli ya, kalau begitu Kak Baby sendiri asli memang sebagai ibu rumah tangga saat ini nggak terikat dengan pekerjaan di luar yang enggak ya? aku Full time. Free ya? full time itu tadi 70%. 30% yang aku bagi-bagi lah buat belajar juga kan. Untuk jadi ibu tuh ternyata harus belajar juga loh Bang. Kalau kita nggak ada isinya, anak kita juga Iya, bingung iya, gitu iya. loh. Kalau Kak Alia sendiri sekarang terikat dengan apa nih? Perusahaan apa kira-kira? Penasaran saya. Ada sebuah perusahaan. Jadi ya tetap kerja juga. Jadi Senin sampai Sabtu kerja. Sabtu itu ya itulah bisa kita padat-padatin buat ini. Hari ini sih sebenarnya aku dapat ini ya kesempatan buat izin gitu. Izin apa cabut Kak? Izinin resmi. Izin terus. Tapi seneng banget karena kantor aku mendukung banget karena Iya, mereka tahu iya, aku iya, iya. bergerak di dunia kreatif ini dan mereka juga mendukung gitu. Terima kasih Luar Pak Bos. biasa ya. Nggak pengen di-spill tadi nama perusahaannya apa ya? Penasaran kita? Oh, nanti Boleh kita ya? ngobrol di Boleh belakang. ya? Selo. Kalau Kak sendiri? Ya pekerja swasta di sini, kantor saya dekat Amplas saja. Amplas ya? Iya, tadi dari kanal itu nyebrang dalam dulu. Keluar lagi. Pakai boat gitu. Iya, pakai boot. Baik, baik. Ini menarik sekali sahabat podcaster yang menyaksikan acara hari ini. Ya tadi di setengah kesibukan mereka ya kan sebagai pribadi yang punya tanggung jawab masing-masing ya terhadap keluarga, pekerjaan, masih menyempatkan. Tapi sih memang kalau kita lihat saat ini memang apalagi di orang-orang konten kreator ya memang membutuhkan sekali sih kemampuan skill menulis ya. Iya, iya. Apalagi dalam konteks puisi ini tadi lagu ya bakal rilis juga.
Menarik karena kalau kita bandingin ketika lirik lagu itu asal ya, misalnya kayak maaf nih cinta satu malam misalnya kalau ya kan. Favorit kita tuh. Oh my god. Ya kan bisa dibayangin kan Iya, gimana lirik lagunya itu kayaknya gimana gitu ya gitu kan. Sulit untuk diterjemahkan dengan sebuah kesimpulan kualitasnya seperti apa gitu kan. Nah, ini yang memang apalagi kalau sekarang misalnya orang pengen buat status tuh video Ada gunung, iya, ada tulisan-tulisan captionnya. Tapi aku rasa balik lagi sih, setiap tulisan itu kan segmented ya, sama kayak lagu. Cinta Satu Malam itu mungkin pengalaman seseorang pribadi. yang mungkin, yes, dan mungkin dialami di orang-orang lain. Iya, gitu. tapi terlalu gamblang. Iya, terlalu vulgar ya. Jadi mungkin aku rasa tetap ya semua tulisan-tulisan kita pun segmented gitu, penikmatnya Iya, juga iya, pasti iya, ada iya, aja, dan ada nggak aja. semua orang menyukai tulisan kita gitu, dan nggak semua orang menyukai lagu Cinta Satu Malam. Gitu. Tapi banyak yang suka juga mungkin. Yes. Kalau karaoke, Wak, coba Banyak nih. yang melakukan nggak? Banyak yang melakukan nggak? Oh wow, ini mau bahas nggak nih? Baik. Offside. Oke, mungkin dari tim Aldi mungkin ada tambahan kira-kira? Kosong ya? Kosbar. Nah, tadi kita pengen nyenggol juga nih karena jujur kita bilang saat ini kan dengan kondisi Gen Z ya dan problem di mana dunia ini harusnya kreatif, agak terganjal dengan perkara itu. Makanya saya pernah bincang-bincang sama beberapa orang-orang dari dinas pendidikan yang berhubungan langsung dengan bagaimana memecahkan problem SMK harus bisa produktif itu. Nah, kita ngelihatnya tuh kasihan gitu loh, kegelisahan itu. Apalagi kita juga sempat review dengan beberapa dosen gitu kan, menanyakan gimana sih sebetulnya generasi Gen Z ini ke depan. Ya, mereka juga hampir-hampir angkat tangan gitu dengan perkara itu. Makanya kenapa nggak ini kemudian masuk lebih awal ke sekolah-sekolah biar mereka kepikiran ada ide loh. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih expert pada bidang tertentu sehingga kita bisa berkarya gitu loh. Harapannya sih seperti itu. Mungkin habis dari podcast ini kita bakal obrolin ya soal konsepnya dan lain-lain, materi dan lain-lainnya yang bisa kita submit ke sekolah gitu. Karena sekolah tuh sifatnya menunggu loh. Mereka nggak jemput bola, menunggu. Tapi mereka. kemarin sempat ada yang DM juga sih dari Lubuk Pakam gitu kan. Mungkin karena jauh mereka ada kendala yang lain-lain jadi terhold sampai sekarang sih. Tapi mau diundang sebagai pembicara gitu sempat. Atau guru tamu lah istilahnya. Guru tamu. Tapi kita sendiri kayaknya kepengen sih Bang terlibat kayak gitu karena harapannya sih aktif nih, jangan karena pasif. Literasi itu kan butuh banget kita kasih tahu anak-anak sekarang bahwasannya ada nih loh wadah literasi yang bisa bikin emosi kamu tuh jadi lebih kreatif. Betul. Jangan galau-galauan segala Posting di macam. story gitu. Tapi sekolah-sekolah sekarang kan punya project P5 itu ya kan, dan mungkin juga siapa tahu ada nih buat sekolah-sekolah mungkin yang lagi WA-nya lah kasih ke dulu WA-nya, nomor WA-nya berapa yang bisa dihubungi. DM aja ya. nomor WA nanti dipakai buat yang lain-lain. Jadi maksudnya kita juga pengen banget terlibat di proyek-proyek sekolah tadi kan gitu. Mungkin kalau sekolah-sekolah mungkin kita juga belum dikenal di kalangan sekolah-sekolah. Nah, itu dia problemnya. Memang kita yang harus jemput bola, dan aku pikir kayak tadi aku bilang kita bakalan konsepin untuk submit apa yang bisa kita lakukan buat sekolah lah. Kita kolaborasi mungkin bareng sama teman-teman sobat podcaster, boleh banget dong ajakin kita kolaborasi juga. Mungkin sama kayak sekolah kita have no idea juga harus kemana dan ngapain gitu. Jadi setelah obrolan ini jadi tahu ternyata kita harus ke sana. Iya, harus jemput bola sih. Benar-benar. Ya, karena sudah buntu nih, sampai kita pernah diundang dari Dudi istilahnya ya. Itu untuk kemudian jumpa sama pihak sekolah, pihak kementerian mau ngobrolin ini kurikulum mau dibuat gimana. Sampai seperti itu loh. Kita disuruh revisi mana yang harus dibuang, mana harus ditambah sampai pada titik itu. Jadi kan luar biasa gitu loh. Kasihan karena orang tua mereka juga berharap mereka selesai dari SMK itu bisa kerja gitu. Enggak semua, bahkan bisa dibilang saat ini kondisi kebijakan terkait dengan uang kuliah kemarin kan yang sempat debatable kan. Itu membuat orang tua mungkin anak-anak juga yang mau lanjut mikir gitu kan, apakah memang opportunity itu bisa diambil atau enggak gitu. Mungkin ya dengan ini kali bisa jadi win-win solution kan. Tambahan nih buat 2025. Yes, kita juga lagi bikin pengen banget ada program yang mau kita susun di 2025 gitu, dan salah satunya tadi itu kita mungkin akan mulai untuk join lah dengan sekolah-sekolah kan. Pasti. Karena kalau ke kampus udah biasa diundang juga karena mereka beracara kan, tapi ke sekolah ini sih memang. Responnya di kampus gimana sih? Responnya gini,
ih ada ya gitu. Yes. Apalagi Cuma anak-anak bilang gitu doang. enggak maksudnya ada ya gitu ternyata yang mereka juga suka gitu kok. Ada lo yang ngerjain gitu. Dan ternyata puisinya tuh enggak yang membahana yang Iya. lebay Iya, yang lebay, gitu. iya. Ini yang santai. Karena identik memang. Iya. Gitu. Atau gini banyak juga aku dari dulu suka nulis loh Kak, tapi Ah, nggak ah, ah. berani Nah, dan nggak tahu itu mau dia. bilangnya ke siapa. Ternyata Itu dia. tulisan kakak-kakak ini sama loh sama Iya, yang iya, gitu. iya, Relate iya. loh Kak. Dan kita salah satu performer yang di Medan tuh yang paling biasa aja ibaratnya gitu ya. Maksudnya kayak Paling teman-teman yang casual. lain. Yes, kalau teman-teman yang lain tuh yang full band formasinya dengan apa ya? Teater Ikro itu keren banget Oh, iya, gitu. iya. Mereka bacain puisi dan dengan musik dengan apa? Melayu. Musik Melayu Oh, gitu itu iya, keren iya, banget. iya, iya. Ada juga melodi kursi itu juga Iya. keren banget. Se well prepare itu gitu. Nah, Rimbun Kata ini datang cukup-cukup gitu kan. Santai Kita aja. Santai aja. Terus nelpon bisa ngiringin kita nggak gitu Iya, iya. nyari temen gitu. Ya mungkin mereka lihat ada ini kan karya yang sudah mereka review mungkin gitu kan. Ya, tapi itu sih maksudnya tetap aja kan semua orang punya selera masing-masing dan Betul, kita betul, juga betul. datang dengan kesederhanaan kita yang sangat sederhana ini dan ternyata tuh ada yang ada peminatnya lah. Perlu polesan aja kali ya. Menurut Ya, aku. pasti kita Kampus juga di Medan, kampus di Medan yang sudah pernah dikunjungi atau yang pernah kerjasama atau kasih panggung misalnya atau pernah visit ke mereka dan mengenalkan Rimbun Kata? lebih ke manggung sih ya. Iya, manggung USU, Unimed, UMA kan pernah kita ya? Mas semalam yang Iya, diundang sama UMA Itu terus jadi nggak sih? Itu alma mater ya. enggak beda ini apalagi ya lupa. Nanti boleh dicek dulu di Instagram kita. Lupa kita. Ya, tapi kalau Pokoknya manggung itu pasti sih. kita masukin ke ini sih, Iya. ke Instagram. Sabar. Baik. Oke. Oke. Kita jeda setelah maghrib ya. Berarti intinya dari pihak kampus ada respon seperti apa sih terhadap kehadiran Rimbun Kata di sana? Biasanya sih kalau mereka buat acara gitu kan, Kak, biasanya kami tiap tahun nih nanti main lagi ya begitu sih. Kayak jadi sudah masuk jadwal mereka iya, ya. biasanya begitu. Cuman kita tinggal tunggu ini aja sih panggilan kadang. Iya. Kadang mau juga sih nanya. Jadi nggak acara gini gitu. Karena kan kita kadang ada yang bentrok, kadang bentrok ke babynya atau ke aku atau ke alianya gitu sih. Kalau acara kampus kan mungkin responnya mungkin lebih ke teman-teman IO-nya kali Iya, ya. iya, Kalau iya, kampusnya sendiri mungkin nggak terlalu aware sama kami. Tapi lebih ke teman-teman IO, teman-teman yang Anak-anak bikin- kampusnya yang sih. anak-anak Panitia kampus, lah ya, panitianya yang apa ya? Notice kami dan pengen ngajakin main lagi lah di episode selanjutnya. Iya iya. Nah orang Rimbun Kata ini kalau seandainya biasa atau event-event yang sering dihadiri dan menghadirkan kalian tuh biasanya event seperti apa? Biar mereka juga ngeh nih. Kalau kita kan biasa sih manggil seniman kemari ya, pemain musik. Nah itu jelas aja mau peresmian apa segala macam. Nah Rimbun Kata yang matching yang pas segmen apa sih untuk dihadirkan atau diundang di acara-acara tertentu gitu? Bisa disebutin kira-kira acaranya apa? Kalau kita hajar aja sih semua acara. Karena kita masuk biasanya aja, kan? ada Menyesuaikan ya? ada event musik atau event Ngisi di dalamnya gitu ya? Iya, ada apa ya? Pameran kayak lukisan kemarin. apapun gitu karena kita sesuaikan sih. Kan mereka mengundang kita berarti kita memang layak ada di situ gitu kan. Memang nyambung lah gitu ke acara itu. Jadi paling tinggal nyesuaiin tema dengan tulisan-tulisan aja sih. Iya iya. Jadi ke apa pameran lukisan kemarin. Ya, pameran lukisan atau kayak Festival musik juga kemarin yang dibikin. Bisa ya? Bisa Iya, juga. Kayak acara hajatan annual apa sih namanya? Annual meeting? No. Yang acara sih itu di Binjai apa sih namanya? silaturahmi. silaturahmi. Itu kayak festival. Festival tahunan gitu sih. Oke. Dan semua karya ada di situ. Iya iya iya. Berarti kalau misalnya kayak kemarin tuh caleg-caleg atau pilkada masuk harusnya ya? Sebenarnya kemarin ada tawaran kan. Cuman. Kami dikasih wadah gitu buat ini gitu. Cuman Mepet atau apa gimana? gitu ya, mepet dan Atau takut? enggak. Kami enggak segmented seperti itu. Kami lepas aja gitu, santai aja gitu. Jadi kemarin ada apa gitu kendala, jadi semuanya batal dan semua musik-musik yang udah dihubungi pun batal juga sih. Batal Kayak semua, kan? memang ada kendala apa itu saya lupa. Kami cukup membuka diri sih Bang sebenarnya Iya, sama genre apa aja karena memang Makanya tujuannya mereka pakai agak buka gitu ya. Itu karena awalnya dari tujuannya situ. kami memang pengen apa ya, pengen kasih lihat
karya kami gitu. Iya, Even iya, teman-teman politik yang manggil kita juga nggak akan terseret di arus mereka, Betul, karena betul, kita betul. datang ini loh literasinya kami Iya. gitu. Ini loh 3 ibu-ibu yang punya karya ini gitu. Karena terlalu idealis juga, terlalu Iya. gimana ya, gimana ya, mempersempit ruang juga betul akhirnya. betul, karena kita nggak bisa terlalu aku nggak mau. Iya, iya, iya. Dan kalau semuanya kayak Atau gitu, memang belum fasenya seperti itu? enggak sih kayaknya, nggak Sampai akan. sekarang ini yang nyamannya sih kita masih Iya. bisa seluas-luasnya Iya. ngasih kalau semuanya tertutup kayak gitu, pintunya nggak kebuka-buka banget gitu. Betul. Dan apa yang menjadi karya kita justru nggak dikenal orang betul, ya. betul, betul. Tapi tetap kita punya apa ya, maksudnya Rules ya. rules juga gitu. Jadi nggak pengen terseret ke arus ini, ke arus itu. Kita punya pattern kita sendiri gitu, yang nggak bisa diganggu gugat juga. Kalau disuruh pilih ini pilih itu, ya gitulah ya Wak. Ya masih belum tentu gitu ya Belum kan. tentu. Yes. Oke. Gitu. Baik, mungkin di sesi penutup kita minta apa ya, harapan Doa, mungkin. doa. masih harapan ke depan untuk generasi yang akan datang, atau udah ada generasi nih? Sudah kan ibu-ibu semua. Yes. Penerus untuk Rimbun. Oh, Iya, nanti anak kita bakal meneruskan. Karena kita udah ngasih legacy dari sekarang kan. Jadi kalau Rimbun Kata ini belum ada regenerasinya sih, dan kita pengennya Belum prepare ke arah sana juga? tidak prepare ke arah sana. Kalau memang pengen bikin sesuatu bolehlah bikin, tapi di luar Rimbun Kata. iya gitu. benar. Kita kolaborasi sih Bang, Yes, kolaborasi. konsepnya. Jadi kita akan sampai tua begini gitu. Karena memang kita kayak memang band aja gitu, Iya. tapi puisi gitu loh, Iya, dan betul, nggak mengundang yang lain gitu. Dan kalau ada yang mau nerusin yang paling make sense ya anak kita nanti. Gitu ya? Rimbun Udah Kata udah Folder. dikunci kayaknya. Iya. ya? Paten Yes, kan? sudah dipaten. Luar Kita biasa. racuni dari sekarang. Yes. Baik, Harapan. mungkin ke generasi teman-teman yang belum tahu atau yang mungkin bisa terinspirasi dari teman-teman di sini. Apa kira-kira harapannya ke depan? Boleh Bunda? Harapannya apa ya buat teman-teman, terutama adik-adik yang sekarang ya, jangan takut berkarya deh gitu, jangan menuangkan sesuatu di cara yang salah juga gitu. Kegiatan tuh harus positif ya, Positif narkoba boleh Kak? positif. Janganlah. Aduh. Positif membaca aja, membaca itu baik sekali buat segala hal yang ada di hidup kita. Public speaking kita, gimana kita bangun relasi ke depannya, berteman juga kita bisa tahu sudut-sudut pandang barunya dengan membaca tuh. Wah, banyak sekali tuh rangkuman yang bisa kita dapetin dari satu jenis kegiatan itu gitu. Dari membaca, belajar menulis, dari menulis atau belajar melukis, semua karya-karya seni yang bisa kita pelajari selagi kita masih muda, pelajari deh. Iya. Kak Alia mungkin? Kalau dari aku pesannya buat anak-anak muda ya. Kebetulan aku masih muda banget sih. Buat aku dong pesannya. Tidak mungkin. 43. Hey, aku pengennya sih dari membaca juga kita nggak cuma nambah wawasan tentang banyak hal, tapi dari membaca kita bisa mengenal diri kita sendiri. Itu yang paling penting sih. Dari membaca kita bisa tahu tentang siapa kita sebenarnya. Itu yang paling awal. Dan Oke. jangan lupa membaca apapun yang ada di sekitar kita, baik itu membaca keadaan, membaca raut wajah orang Semua lain, ya? yes, bisa baca semuanya, Situasi. membaca situasi aman atau enggak gitu. Iya. Gambar. Jadi gambar, rupanya maling besi. Ya, bukan maling besi ya Kak ya. Jadi itu sih aku pengennya dari membaca itu kayak yang Baby bilang tadi bisa lebih luas lagi, tapi bisa lebih spesifik untuk diri sendiri dulu sih. Banyak insight baru ya yang bisa kita terima ya dari Yes. membaca itu. Dan yang paling penting untuk diri sendiri dulu, baru kita bisa share ke orang banyak. Siap. Terakhir dari kalian silakan. Mungkin udah semua terangkum ya kan, dari Al dan Baby. Aku paling nambahin kayak sebenarnya banyak teman-teman dari Gen Z atau yang lain tuh suka puisi. Udah nggak apa-apa, dimunculin aja gitu karyanya. Jangan merasa malu kayaknya ini terlalu menye-menye atau terlalu lebay mungkin senja ya. gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu bisa jadi karya kalian. Dan in fact-nya banyak Gen Z yang suka puisi. Dan yang lain tuh kayaknya mungkin udah habis masanya. Gen Z tuh banyak yang suka puisi sih. Jadi kalau kalian suka ya udah munculin aja. Itu aja Iya. sih. Berarti nggak usah harus Nggak usah. ngarepin AI juga ya? untuk Iya. bikin puisi ya. Kenapa gitu kan pakai Buatan aku puisi dong. Iya. Baik.
Terima kasih banyak nih atas kehadiran dari Rimbun Kata yang mewakili 3 orang saat ini ya. Nggak tahu bakal nambah lagi atau enggak. Udahlah sebenarnya repot nanti. Tiga anak cukup. Aku lupa ada yang mau aku tanya gitu, apa gitu ya di bagian air ini, tapi lupa. Apa mau kita tunggu dulu sampai ya? Gak apa-apa. Nanti aja mungkin di live DM aja, DM aja nanti. Boleh. Tapi intinya memang kan kita berharap setiap orang yang berpotensi punya punya kemampuan tuh baiknya sih memang memberikan manfaat ke orang banyak kan gitu betul. kan. Makanya aku tadi buka keran nih karena kita udah pernah kunjungan sawan ke beberapa sekolah itu kayaknya ini sangat bermanfaat gitu loh. Harapannya itu sih. Boleh kita. Oke, dari Kak Alia terima kasih banyak, Kak Baby juga dan banyak. sudah hadir ya. Thank you. Di Naira Studio Broadcasting di acara Thank you, Naira. dari kanal ke kanal. Kembali ke kanan. Gak semangat yang jawab. Thank you. Oke, terima kasih. Saya Mohon diri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.